Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahyu Lestari dari kelas MA21 C02. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang bisnis. Di sini saya mengambil bisnis dari tempat kerja saya, yaitu di PT LG Elektronik Indonesia Cibitung. Sebelumnya di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Alipi, yaitu di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan perusahaan tersebut. Sebelumnya PT LG Electronics Indonesia ini berdiri di Indonesia pada tahun 1990. Saat ini perusahaan LG Electronics Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar multinasional yang bergerak dalam bidang produk elektronik, informasi dan komunikasi dengan jumlah karyawan lebih dari 2.000 orang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. PT LG Electronics ini berbekal visinya yaitu menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di Indonesia. LG Electronics Indonesia selalu berusaha untuk menciptakan produk unggulan yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pasar Indonesia, dan juga memimpin dalam marketing melalui strategi atau taktik diferensiasi. Oleh karena itu, pihak manajemen sangat berkomitmen dalam mengelola orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetitif global perusahaan. LG Electronics Indonesia ini didirikan pada tahun 1958 sebagai pelopor di pasar elektronik di Korea. Perusahaan ini menghasilkan produk-produk elektronik seperti produk informasi dan komunikasi dengan penjualan konsolidasi tahunan untuk tahun 2004 sebesar 38 miliar dolar dengan lebih dari 66.000 karyawan atau 66.000 karyawan itu dari Indonesia dan yang di luar Korea, yaitu dengan memiliki cabang di 39 negara di dunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu PT LG Electronics Indonesia ini yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung. Ini merupakan perusahaan yang hanya memproduksi televisi atau TV LCD ya. Jadi kan emang ada beberapa produk LG seperti AC, mesin cuci, dan juga ada kulkas, ada handphone. Dulu sempat ada handphone, cuma untuk sekarang sudah discontinue dan tidak diproduksi lagi karena ada suatu dan lain hal lainnya. Untuk yang di Cibitung ini khusus untuk televisi, kita rakit dari pembuatan modulnya sampai jadi satu televisi yang utuh. Baik, untuk bisnis elektronik televisi dari segi aspek SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM memegang peran sentral dalam industri elektronik televisi, terutama karena sektor ini sangat bergantung pada inovasi keahlian teknis dan layanan yang berkualitas tinggi. Di sini saya akan menjabarkan atau mendeskripsikan dari rincian aspek sumber daya manusia dalam bisnis elektronik televisi yang ada di PT LG. Yang pertama yaitu rekrutmen dan pengembangan talenta. Keahlian teknologi, industri televisi memerlukan tenaga ahli di berbagai bidang seperti desain produk, rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, hingga pemasaran digital talenta yang memahami teknologi terbaru seperti layar OLED, QLED, atau kecerdasan buatan AI.
teknologi ini sangat dicari. Kemudian ada program pelatihan. Pelatihan reguler diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang pesat. Contohnya seperti pelatihan terkait produksi layar canggih, efisiensi energi, dan pengembangan antarmuka pengguna. Kemudian ada rekrutmen global. Perusahaan seringkali merekrut tenaga kerja dari berbagai negara untuk memperoleh keahlian spesifik dan pengalaman internasional. Yang kedua, ada kesejahteraan dan retensi karyawan. Kesejahteraan karyawan memberikan fasilitas seperti asuransi kesehatan, tunjangan keluarga, dan lingkungan kerja yang mendukung untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Kemudian ada retensi karyawan. Karena tingginya persaingan di industri ini, perusahaan menawarkan insentif menarik seperti bonus performa, program penghargaan, dan kesempatan karir yang menjanjikan. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi tim multidisiplin. Dalam bisnis televisi, berbagai divisi seperti R&D, produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan harus berkolaborasi. SDM yang mampu bekerja lintas fungsi sangat dibutuhkan. Kemudian ada pemimpin yang visioner. Kepemimpinan yang berorientasi pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar membantu mempertahankan daya saing. Kemudian ada tantangan dalam manajemen SDM, yaitu ada kesenjangan keterampilan, pesatnya kemajuan teknologi seringkali membuat keterampilan tenaga kerja menjadi usang. Perusahaan harus terus mengupayakan pelatihan dan sertifikasi. Ada persaingan talenta. Industri elektronik bersaingan ketat dengan sektor teknologi lainnya dalam merekrut tenaga kerja yang inovatif. Adaptasi budaya kerja di pasar global, perusahaan sering harus menyelaraskan budaya kerja lokal dengan budaya korporat yang beragam, seperti halnya dengan Korea dan Indonesia. Oke. Kemudian ada dampak teknologi pada sumber daya manusianya sendiri. Otomasi, penerapan teknologi otomatisasi dalam produksi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, tetapi meningkatkan kebutuhan untuk teknisi terampil yang dapat mengoperasikan dan memelihara sistem ini. Kemudian ada digitalisasi SDM. Proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja kini banyak menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Oke. Kemudian dalam industri elektronik televisi, manajemen SDM yang baik adalah fondasi untuk mencapai keberhasilan. Dengan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari bisnis elektronik televisi dari segi aspek produksi. Aspek produksi adalah inti dari bisnis elektronik televisi yang mencakup seluruh proses dari perancangan hingga pengiriman produk ke pasar. Produksi televisi memerlukan teknologi yang mutakhir, manajemen rantai pemasok yang efisien, dan strategi berkelanjutan untuk menghadapi persaingan pasar. Berikut ini adalah analisis aspek produksi, yaitu yang pertama ada proses produksi, kemudian rancangan produk. Produk televisi dimulai dengan desain yang berfokus pada kebutuhan konsumen seperti ukuran layar, resolusi, contohnya seperti 4K atau 8K, teknologi layar OLED,
QLED, Mini, dan LED. Dan fitur pintar seperti Smart TV dengan AI atau IoT. Pengembangan dilakukan melalui kolaborasi tim riset dan pengembangan R&D atau Research and Development dengan masukan pasar. Kemudian di manufakturnya, proses produksi melibatkan jalur perakitan otomatis yang mencakup pembuatan panel layar, pemasangan komponen elektronik, dan pengujian kualitas. Lokasi pabrik sering berada di kawasan industri strategis untuk mempermudah akses bahan baku dan logistik seperti fasilitas di Cibitung dan Bekasi. Kemudian pengujian kualitas, produk televisi menjalani berbagai pengujian seperti daya tahan layar, efisiensi daya, kualitas suara, dan kompatibilitas perangkat lunak untuk memastikan performa yang andal. Kemudian ada rantai pasok seperti bahan baku. Komponen utama meliputi panel layar, prosesor, chip memori, dan casing. Banyak komponen dipasok oleh perusahaan lain sehingga kerjasama dengan pemasok global sangat penting. Kemudian ada efisiensi logistik. Efisiensi logistik seperti produksi memerlukan manajemen logistik yang terintegrasi untuk memastikan bahan bakunya yang tersedia tepat waktu dan produk jadi dapat dikirim sesuai dengan jadwal. Lokalisasinya, beberapa perusahaan berupaya memproduksi sebagai komponen secara lokal untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Oke, kemudian untuk teknologi produksi otomasi, yaitu proses produksi televisi sangat bergantung pada robotika dan mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat waktunya produksi. Kemudian kita menggunakan teknologi canggih, penerapan teknologi terbaru seperti pencetakan microLED, produksi panel fleksibel, dan integrasi kecerdasan buatan dalam software. Sistemnya ramah lingkungan. Perusahaan menaruhkan teknologi hijau untuk mengurangi limbah dan konsumsi energi seperti produksi layar dan hemat daya atau menggunakan materi daur ulang. Kemudian ada efisiensi dan kapasitas produksi. Kapasitas skala besar yaitu untuk memenuhi permintaan global. Fasilitas produksi harus memiliki kapasitas sebesar dan kemampuan fleksibilitas untuk memproduksi berbagai model. Ada lean manufacturing, menggunakan prinsip produksi lean untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian tantangan dalam produksinya ini yaitu biayanya tinggi. Teknologi panel canggih seperti OLED atau QLED memerlukan investasi besar dalam riset dan alat produksi. Kompleksitas teknologi semakin canggih fitur televisi, semakin rumit proses produksinya. Kemudian ada gangguan rantai pasok. Ketergantungan pada pemasok global dapat menyebabkan keterlambatan akibat gangguan logistik seperti pandemi atau krisis bahan baku. Kemudian masa depan produksi televisi, produksi berkelanjutan seperti perusahaan semakin beralih ke praktik produksi berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan seperti mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Kemudian personalisasi produknya dengan meningkatkan permintaan untuk produk yang sesuai kebutuhan individu. Produksi televisi akan mengarah pada mass customization atau produksi massal yang dipersonalisasi.
Kemudian ada peningkatan teknologi seperti layar transparan, televisi rollable atau bisa digulung, dan integrasi lebih dalam dengan perangkat pintar dan mempengaruhi produksi di masa depan. Nah, aspek produksi yang terkelola dengan baik memungkinkan perusahaan elektronik televisi ini menghadirkan produk inovatif berkualitas tinggi dengan harga bersaing sekaligus memenuhi kebutuhan pasar global yang terus berkembang. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu bisnis elektronik televisi dari segi aspek keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu aspek keuangan dalam bisnis elektronik televisi mencakup perencanaan, pengelolaan, dan alokasi sumber daya keuangan untuk mendukung operasional inovasi serta pertumbuhan perusahaan. Kemudian untuk berbagai sumbernya yaitu sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan dari orang keuangan ini yaitu dari penjualan televisi. Penjualan unit televisi merupakan sumber utama pendapatan yang dibutuhkan oleh orang finance juga gitu kan. Kemudian segmen produksinya meliputi entry level yaitu seperti TV HD atau Full HD. Kemudian ada mid range-nya yaitu seperti 4K UHD atau seperti Smart TV. Nah, Smart TV ini yang bisa untuk nonton Netflix ya, atau bisa nonton video YouTube juga. Kemudian ada high end-nya seperti OLED, QLED, Mini LED, dan 8K. Model high end sering memiliki margin keuntungan lebih besar. Kemudian produk pelengkapnya yaitu perusahaan juga memperoleh pendapatan dari aksesoris atau soundbar, remote wall mount, dan layanan tambahan garansi diperpanjang instalasi. Kemudian layanan digitalnya seperti fitur platform streaming bawaan yaitu Netflix atau YouTube, dan aplikasi pintar memberikan peluang pendapatan melalui kolaborasi atau langganan. Oke, kemudian di pengelolaan biayanya yaitu biaya produksi mempunyai komponen utama seperti panel layar, chip prosesor, dan modul pintar adalah komponen yang paling mahal. Kemudian tenaga kerjanya yaitu biaya tenaga kerja bervariasi tergantung pada lokasi pabrik dan tingkat otomatisasi. Nah, kalau di Cibitung ini sih rata-rata udah UMR ya. Itu UMR pun belum dengan uang lemburan ya, pasti ya lumayan. Kemudian di logistiknya yaitu pengangkutan bahan baku dan distribusi produk jadi mempengaruhi struktur biaya. Kemudian biaya R&D-nya itu pengembangan teknologi baru seperti layar OLED, resolusi 4K atau integritas kecerdasan buatan memerlukan investasi yang besar. Kemudian di pemasarannya, promosi melalui kampanye iklan global, peluncuran produk dan pameran teknologi seperti CES atau Consumer Electronics Show. Kemudian ada investasi dan pendanaan, yaitu investasi dalam teknologi. Pengeluaran besar diarahkan pada pengembangan teknologi baru seperti televisi yang hemat daya, layar fleksibel, atau teknologi quantum dot. Kemudian ada pengeluaran modal CapEx, mencakup pembangunan fasilitas manufaktur baru, modernisasi jalur produksi, dan peningkatan kapasitas produksi. Kemudian ada sumber pendanaannya. Perusahaan elektronik televisi besar sering menggunakan kombinasi ekuitas penjualan saham, pinjaman seperti kredit bank, atau penerbitan obligasi. Kemitraan strategis, kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau platform streaming. Nah, kemudian ada tantangan keuangannya, fluktuasi biaya bahan baku, yaitu harga bahan baku seperti semikonduktor atau panel layar dapat berfluktuasi karena kelangkaan globalnya atau gangguan rantai pemasok.
Nah, kemudian tekanan harganya, persaingan ketat memaksa perusahaan untuk menawarkan produk dengan harga kompetitif yang sangat menekan margin, keuntungan, investasi berkelanjutan itu untuk mengikuti tren teknologi yang membutuhkan pengelolaan anggaran yang hati-hati. Kemudian di strategi keuangannya yaitu diversifikasi produk. Pengembangan produk tambahan seperti perangkat pintar atau perangkat rumah tangga lain untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan televisi. Kemudian pengendalian biaya yaitu mengoptimalkan rantai pasok, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi pemborosan melalui teknologi lean manufacturing. Kemudian peningkatan pendapatan, menawarkan paket premium atau fitur pelangganan seperti konten eksklusif dan integrasi perangkat pintar. Nah, dari sini itu bisa untuk menambah pemasukan dari segi finance perusahaan. Oke, kemudian ada peluang dan resiko keuangan, yaitu peluangnya permintaan global pasar televisi terus berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Layanan digitalnya, integrasi fitur pintar menciptakan peluang pendapatan tambahan. Nah, resikonya yaitu volatilitas mata uang. Perusahaan dengan pasar internasional terpapar risiko nilai tukar mata uang, penurunan permintaan yang memiliki perubahan preferensi konsumen atau penurunan daya beli dapat memengaruhi penjualan. Kemudian pengelolaan aspek keuangan yang strategis memastikan keberlanjutan bisnis televisi dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Perusahaan harus menyeimbangkan antara investasi inovasi dan efisiensi biaya untuk menjaga daya saing dari profitabilitas. Oke, untuk selanjutnya yaitu bisnis yang dinilai dari segi aspek teknologinya. Aspek teknologi adalah pilar utama dalam bisnis elektronik televisi karena produk ini sangat bergantung pada inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kemudian untuk analisis aspek teknologinya, yaitu inovasi teknologi layar seperti LED dan OLED. LED atau Light Emitting Diode adalah teknologi layar yang efisien dan umum digunakan untuk televisi entry level hingga mid range. OLED ini kemudian ada OLED menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dengan warna hitam pekat dan kontras tinggi. OLED menjadi pilihan utama di segmen premium. Kemudian ada QLED dan Quantum Dot. QLED ini merupakan teknologi berbasis LED yang ditingkatkan dengan lapisan partikel nano untuk warna lebih akurat dan kecerahan yang lebih tinggi. Kemudian ada mini LED dan macro LED. Mini LED menawarkan lampu latar lebih kecil untuk meningkatkan kecerahan dan kontras. Micro LED adalah teknologi layar masa depan dengan performa setara dengan OLED tetapi lebih tahan lama dan hemat daya. Kemudian layarnya resolusi tinggi. Evolusi resolusi layar dari HD, Full HD, 4K hingga 8K memberikan kualitas gambar lebih tajam. Tren ini terus berkembang sering peningkatan ukuran layar. Kemudian dari teknologi kecerdasan buatan atau AI, peningkatan gambar dan suara AI digunakan untuk meningkatkan resolusi gambar atau upscaling pada konten non 4K atau 8K. Teknologi AI juga mengoptimalkan suara berdasarkan lingkungan seperti penyesuaian volume dialog atau mengurangi noise. Kemudian
Untuk televisi pintar menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi konten yang relevan melalui layanan streaming. Kemudian ada pengendalian suara. Fitur asisten suara seperti Alexa atau Google Assistant, atau kalau di iPhone itu ada Siri, asisten bawaan yang memungkinkan penggunaan mengontrol televisi dengan perintah suara seperti "Oke Google" atau "Hai Alexa" atau "Hello Siri" gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, televisi pintar ini atau Smart TV integrasi IoT atau Internet of Things. Televisi pintar dapat terhubung dengan perangkat lain seperti lampu pintar, kamera keamanan, atau perangkat rumah tangga lainnya. Kemudian ada platform streaming, sistem operasi bawaan seperti Android TV, Tizen atau Samsung, atau WebOS LG memungkinkan akses mudah ke layanan streaming seperti Netflix, YouTube, dan Disney+. Pembaharuan perangkat lunak seperti pembaharuan software secara berkala, menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, dan meningkatkan keamanan perangkat. Kemudian untuk teknologi hemat energi seperti panel hemat daya, yaitu teknologi baru seperti OLED dan mini LED dirancang untuk mengurangi konsumsi daya sambil memberikan kualitas gambar tinggi. Atau dibuatkan mode eco. Mode eco ini televisi modern sering dilengkapi dengan mode hemat energi yang menyesuaikan kecerahan layar dan penggunaan daya. Kemudian ada tren teknologi masa depan. Layar fleksibel dan transparan. Televisi dengan layar yang dapat digulung atau rollable atau transparan adalah inovasi baru yang sedang dikembangkan. Kemudian di modularnya memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa panel menjadi layar besar dengan ukuran dan bentuk yang fleksibel. Kemudian ada interaktivitas televisi masa depan yang memungkinkan akan mendukung pengalaman augmented reality atau AR atau virtual reality atau VR. Oke, kemudian ada tantangan teknologi kompleksitas produksi. Teknologi canggih seperti micro LED memerlukan proses manufaktur yang rumit dan mahal. Standar barunya yaitu adopsi standar teknologi seperti HDR atau High Dynamic Range atau kodek video terbaru memerlukan investasi yang lebih besar. Nah, televisi pintar harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan platform agar relevan bagi konsumen. Oke, kemudian ada dampak teknologi terhadap pasar, yaitu percepatan siklus produksi. Perkembangan teknologi mempersingkat siklus hidup produksi, memaksa perusahaan untuk terus memperbaharui lini produknya. Kemudian ada penurunan harga. Teknologi yang awalnya mahal seperti OLED menjadi lebih terjangkau seiring berjalannya waktu, sehingga memperluas pasar. Kemudian pengalaman penggunanya. Teknologi yang lebih canggih memberikan pengalaman penonton yang lebih imersif, seperti layar besar dengan kualitas gambar ultra realistik dan suara surround. Nah, aspek teknologi dalam bisnis televisi ini yaitu merupakan penggerak utama inovasi dan diferensiasi produk. Perusahaan yang dapat mengadopsi dan pengembangan teknologi terbaru akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar global. Oke, kemudian di sini yang terakhir yaitu ada penjelasan dari segi aspek manajemen risiko. Manajemen risiko dalam bisnis elektronik televisi mencakup identifikasi, mitigasi,
dan penanganan ancaman yang dapat mengganggu operasional dan profitabilitas semuanya. Yaitu aspek utamanya yang meliputi resiko operasional, gangguan rantai pasok dan cacat produksi diatasi dengan diversifikasi pemasok, kontrol kualitas ketat, dan stok cadangan. Kemudian ada resiko teknologi. Resiko teknologi usang dan ancaman cyber mitigasi dengan investasi R&D berkelanjutan dan keamanan data yang kuat. Kemudian ada risiko pasar. Fluktuasi permintaan dan persaingan ketat dikelola melalui diversifikasi produk dan strategi diferensiasi. Kemudian, resiko keuangannya yaitu fluktuasi biaya bahan baku dan nilai tukar mitigasi dengan kontrak jangka panjang dan strategi lindung nilai. Kemudian di resiko regulasinya, kepatuhan terhadap standar energi dan perdagangan internasional dikelola dengan pemantauan regulasi dan sertifikasi produk. Nah, kemudian ada resiko reputasi. Masalah dari citra merek diatasi dengan komunikasi transparan, layanan pelanggan berkualitas, dan respon cepat terhadap krisis. Manajemen risiko yang baik memungkinkan perusahaan tetap kompetitif dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga saja penjelasan saya dapat dipahami dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.